kasih Tuhan kepada kita. Sebentar kita akan mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar ya Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami yang melayani. Biar kiranya Tuhan kami melayani dengan sepenuh hati ya Tuhan, dan dengan kesatuan ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Juga kiranya Kau berkati ya Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang akan memuji muliakan Engkau. Beri mereka hati kembali ya Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mempesona. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus.
Dialah Allah yang kita sembah, Dia yang kita sanjung, Dia yang kita tinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan.
bertumbuh ya Tuhan dalam firman-Mu, dan kami dapat melakukan setiap firman-Mu. Juga kiranya Engkau berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau tutup bungkus dalam nama Yesus. Biar kiranya ya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya ya Tuhan, itu yang berasal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang hari ini kita bisa bertemu lagi di acara ibadah kita. Dan saya berharap kiranya persekutuan kita, ibadah kita hari ini akan mengubah cara hidup kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya kasih judul Jalani Hidup dengan Kesabaran. Ya. Jalani hidup ini atau hidup dengan kesabaran. Kita akan buka Alkitab kita perhatikan dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus bersabar dan kita harus meneguhkan hati kita, karena dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kondisi atau keadaan dunia sekarang ini, saudara, sepertinya dunia di mana kita ada, saudara, sudah mendekati kepada ajalnya, ya. Sudah mendekati kepada kesudahannya. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 24 tentang akhir zaman, saudara, semua di sana sudah dinyatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan banyak ada tanda-tanda yang akan menyertai kedatangan itu, ya. Ada perang, ada perselisihan, ada penyakit, dan begitu kompleks permasalahan yang terjadi di tengah dunia menjelang kedatangan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal 3 juga dikatakan bahwa keadaan manusia di akhir zaman, saudara, mereka susah untuk diatur, susah untuk dibilangin, tidak ada lagi yang memperdulikan agama. Mereka kan hidup semaunya, tidak bisa lagi mendengarkan ajaran-ajaran, saudara. Orang lebih suka mengikuti diri sendiri daripada mereka mengikuti Tuhan. Saudara, dengan adanya permasalahan yang kompleks ini, seringkali saudara membuat kemanusiaan kita tidak
kuat untuk saudara bertahan, sehingga ada banyak orang saudara oleh karena ketidaksabarannya saudara akhirnya mereka mengakhiri hidupnya. Banyak yang dengan cara bunuh diri, banyak dengan cara meninggalkan Tuhannya, banyak dengan cara saudara mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak seharusnya dilakukan. Saudara yang saya kasihi, tetapi sekali lagi Alkitab berkata kita harus bersabar, kita harus menjalani hidup ini dengan kesabaran, karena saudara dikatakan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara, kita harus hidup dalam kesabaran, karena kalau kita kurang sabar dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa mengalami permasalahan dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan dalam Kejadian pasal 16. Saudara, di dalam Kejadian pasal 16 ini kita perhatikan bahwa saudara ini berbicara tentang satu keluarga, yaitu keluarga Abram dan Sarai. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, keluarga ini sebenarnya adalah keluarga yang sangat beruntung, ya. Kenapa saya katakan keluarga ini keluarga yang beruntung? Karena saudara, keluarga ini hidup bergaul karib dengan Tuhan. Allah begitu mengasihi mereka, Allah begitu mencintai mereka, dan Allah selalu berperkara secara ajaib di tengah keluarga ini. Dan saudara, kita ingat tentu permasalahan keluarga ini adalah masalah keturunan. Dalam Kejadian pasal 15, sebenarnya Tuhan sudah memberikan saudara perjanjian kepada mereka bahwa mereka saudara akan melahirkan anak, saudara, anak perjanjian, anak yang nantinya saudara akan menjadi pewaris di tengah keluarga. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di pasal 16 ini kita lihat keluarga ini kemudian mengalami konflik, mengalami permasalahan, mengalami saudara keributan, mengalami kekacauan, mengalami sebuah pertikaian yang cukup alot, karena saudara mereka kurang sabar untuk menantikan setiap perjanjian Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, rupanya berkat itu tidak memberi jaminan untuk kita bebas dari permasalahan. Saudara, keluarga ini sangat diberkati Tuhan, tetapi karena mereka belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan saudara buah hati, belum mendapatkan apa yang selama ini mereka gumulkan, mereka harapkan dari Tuhan, saudara, itu membuat keadaan keluarga ini menjadi sangat kacau. Saudara, kita ingatkan pada waktu itu Sarai berkata kepada Abraham bahwa saudara, budaknya bernama Hagar yang selalu ada bersama dengan mereka untuk memberikan pelayanan secara khusus di tengah keluarga. Kemudian saudara, Sarai berkata kepada Abram ya. Nah, tadinya namanya Abram, saudara, nanti setelah saudara Ishak lahir baru namanya dirubah menjadi Abraham. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Sarai berkata kepada Abram, hampirilah budakku. Saudara, waktu Sarai menyuruh Abram menghampiri Hagar, saudara, jelas maksudnya dikatakan barangkali dengan saudara Abram menghampiri Hagar, ia bisa mendapatkan keturunan atau meneruskan keturunan di tengah keluarga. Karena memang saudara, pada zaman dulu
pada zaman dulu, hamba itu saudara, dia hanya akan melakukan, dia hanya akan mengerjakan, dia hanya akan membuat segala sesuatu untuk kesenangan Tuhannya. Jadi kalau Sarai menyuruh Abram untuk menghampiri Hagar, saudara, itu dihalalkan. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Alkitab mencatat justru ketika Hagar mengetahui kehamilannya, justru ia menganggap Sarai itu menjadi lebih rendah. Lalu Hagar merasa dia sangat berhasil dengan saudara, ia bisa mengandung anak dari Abram. Lalu kemudian terjadilah permasalahan. Saudara, sekali lagi, kenapa? Karena kurang sabar menantikan janji Tuhan. Kita harus hidup, menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Haleluya. Kita harus belajar untuk tetap bersabar, karena kalau tidak, kita bisa mengalami kesulitan. Itu sebabnya saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya dikatakan petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, kesabaran itu digambarkan seperti seorang petani. Saudara, kita tahu untuk semua tanaman ada masanya. Kalau kita tanam mangga, saudara, itu 5 tahun kemudian baru dia nanti bisa berbuah. Untuk nanam rambutan juga begitu, nanti 5 tahun kemudian bisa berbuah. Dan ada memang tanaman-tanaman yang lain yang saudara waktunya lebih cepat untuk bisa berbuah. Tetapi saudara, yang saya mau katakan di sini, petani itu dikatakan bersabar menantikan hasil yang berharga dari tanaman yang dia tanam. Saudara, petani itu harus belajar menantikan hasil sampai tiba waktunya, saudara, pohon atau tanaman itu menghasilkan buah. Kalau saudara dia kurang sabar, lalu saudara, tanaman itu sebelum waktunya dicabut, maka itu akan mati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikianlah juga dengan kehidupan ini. Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang kita alami. Tapi ingat, untuk setiap permasalahan yang kita hadapi itu ada waktunya, ada kurun waktu, ada batasan-batasan tertentu di sana yang tidak akan saudara terus membuat kita mengalami kesulitan. Ada syaratnya. Tuhan akan mengangkat kita dan membebaskan kita dari seluruh kesulitan dan persoalan yang terjadi. Ingat keluarga Ayub. Saudara, keluarga Ayub ini adalah keluarga yang hidupnya itu, saudara, berjalan di dalam kesabaran. Walaupun ada masalah, ada persoalan, ada kematian, saudara, ada hal-hal yang tidak baik di sana, tetapi Ayub belajar untuk tetap bersabar. Itu sebabnya saudara lihat, Allah pada waktu yang tepat mengubah keadaan Ayub menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia hidup sabar. Saudara, kalau kita hidup dalam kesabaran, kita menjalani hidup ini dengan kesabaran. Alkitab berkata, saudara, kita melebihi seorang pahlawan. Ya, kita melebihi seorang pahlawan. Saudara, kita tahu pahlawan itu adalah gambar dari kekuatan, gambar dari kehebatan, saudara, gambar dari saudara kecanggihan, kemampuan untuk saudara berbuat segala sesuatu.
Tetapi saudara, pahlawan yang tidak memiliki kesabaran, saudara, dia tidak akan menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi orang yang hidupnya di dalam kesabaran, walaupun ia bukan seorang pahlawan, Alkitab berkata, ia melebihi seorang pahlawan. Haleluya. Saudara, kita baca dalam Amsal 16 ayat 32. Dalam Amsal pasal 16 ayat 32 firman Tuhan berkata, orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, orang yang memiliki kesabaran dalam hidup dikatakan yang melebihi seorang pahlawan. Haleluya. Dan seorang yang memiliki kesabaran dikatakan, saudara, ia menguasai atau melebihi orang yang menguasai kota saudara. Artinya saudara, orang yang memiliki kesabaran, dia lebih besar dari segala-galanya. Makanya kita perlu hidup sabar. Jangan saudara kita terlalu saudara menjalani hidup ini dengan emosional kita, dengan saudara paradigma kebenaran kita. Karena saudara, sesuatu yang benar menurut kita itu belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi kalau kita sabar untuk segala sesuatu, kita menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Dan saudara, orang yang sabar itu saudara secara tidak langsung saudara menyatakan bahwa kita itu adalah orang yang memiliki kualitas kehidupan. Ya. Orang yang memiliki kualitas kehidupan. Coba kita perhatikan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekalipun aku dikatakan dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan carang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang keempat, kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Haleluya. Kasih itu sabar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam kesabaran, dia diidentikan hidup di dalam kasih. Haleluya. Dan kasih itu dikatakan murah. Murah hati, saudara. Ya, murah hati. Saudara tidak pendendam. Saudara, ya, dia tidak menyimpan kesalahan orang, suka memaafkan, suka mengampuni. Haleluya. Saudara, dan dikatakan dia tidak cemburu. Dia tidak cemburu. Hati-hati dengan kecemburuan, karena cemburu itu bisa jadi topeng membuat mata jadi buta. Makanya ada istilah apa? Cemburu buta. Jadi orang yang hidup di dalam kecemburuan, dia seperti pakai topeng, matanya ditutup, ya, sehingga dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memahami, dia tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Kasih itu tidak cemburu, lalu ia tidak memegahkan diri. Ya, dia tidak merasa lebih dari yang lainnya.
Kalau kita bisa dan kalau kita sanggup berbuat sesuatu, itu adalah kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan kasih itu tidak sombong. Ingat, musuh Tuhan yang paling besar dalam kehidupan ini adalah kesombongan. Makanya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan, Tuhan di dalam ayat B, 5b dikatakan, Tuhan itu menentang orang sombong, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Ya, jangan sombong. Nah, saudara yang saya kasih sekali lagi, orang yang hidup di dalam kesabaran itu diidentikan bahwa orang itu hidup di dalam kasih yang dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasihi, jadi orang yang hidup di dalam kesabaran itu menunjukkan kualitas diri. Ya, kualitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat. Makanya Bapak Ibu, kalau ada masalah, ada persoalan, sabar. Haleluya. Akan ada masanya, ada waktu yang tepat kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi, seperti yang dialami oleh Ayub tadi. Semua habis, bahkan istri tercintanya, saudara, berusaha untuk menghasut dia supaya Ayub meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepadanya. Tetapi Ayub tetap bersabar. Itu sebabnya Allah mengaruniakan berkat kepada Ayub 2 kali lipat, lebih baik dan lebih banyak dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dan yang ketiga, kalau kita hidup di dalam kesabaran, Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Ya, itu menunjukkan diri kita itu memiliki penundukan diri kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus dalam pimpinannya. Ya, menunjukkan saudara yang saya kasihi, kita tahu Daud itu sebelum ia diangkat, sebelum ia saudara dilantik, sebelum ia dibuat Tuhan menjadi raja menggantikan Saul, kita tahu saudara Daud banyak mengalami masalah-masalah yang bersifat merugikan dia dari Saul. Walaupun Daud, saudara, dia tidak pernah melakukan hal yang jahat kepada Saul. Dan kita tahu, saudara, satu waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saudara, dia berusaha untuk menahan diri. Dia berusaha, saudara, untuk menjaga diri untuk tidak melukai Saul. Kenapa? Karena bagi Daud, Saul itu adalah seorang yang diurapi. Seseorang yang diurapi itu dianggap biji mata Tuhan. Dan seseorang yang dianggap biji mata Tuhan, kita tidak boleh, saudara, melakukan hal yang jahat kepadanya. Karena hamba Tuhan itu adalah, saudara, mulutnya Tuhan. Yang dia adalah orang-orang yang diurapi dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada satu waktu masalah atau persoalan yang kita lihat bagi seorang hamba Tuhan, jangan pernah mengusik. Ingat, saudara, hamba Tuhan itu adalah alatnya Tuhan. Itu hanya boleh diadili oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah berbuat kasar kepada orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, Daud tidak melukai, Daud tidak membunuh Saul. Kenapa? Sekali lagi, karena dia tahu Saul itu adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, dia tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Dia tidak merugikan Saul dan semua orang. Kenapa? Karena saudara, Daud mengerti untuk menjadi pengikut Tuhan. Apalagi orang yang akan, saudara, menduduki sebuah tanah kerajaan, dia harus memiliki kesabaran.
Saudara, coba kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran. Haleluya. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, orang yang hidup, saudara, dalam pimpinan Allah Roh Kudus, ia harus sabar. Saudara, kita harus memiliki kesabaran di dalam kehidupan ini. Ya. Karena saudara, dengan kita memiliki kesabaran itu menunjukkan kalau kita itu punya integritas atau kehidupan yang baik, kehidupan yang disukai, yang disenangkan, kehidupan yang menjadi berkat dan menjadi saksi. Saudara, jalani hidup ini dengan kesabaran. Jangan saudara memaksakan kehendak. Ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang meneteskan air mata. Bapak Ibu mungkin sedang bersedih dan mengalami banyak pergumulan. Bapak Ibu mungkin hari ini merasa kita ini sedang berada di dalam bayang-bayang maut. Karena saudara, kondisi kehidupan bangsa kita yang semakin kondusif, saudara, yang semakin tidak baik, yang semakin tidak menyenangkan, yang semakin tidak menguntungkan. Belum lagi masalah corona, sudah datang saudara penjarahan, sudah datang saudara kelompok-kelompok radikal, pembunuhan, saudara, pembacokan secara nyata-nyata, semua terjadi menjadi hal yang menakutkan. Saudara, ingat, semua akan berakhir. Bersabarlah Bapak Ibu, ingat, jadilah seperti seorang petani yang menantikan hasil dari tanahnya sampai pada musim panen tiba. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Haleluya.
sesuatu yang baik yang Tuhan akan perbuat, yang Tuhan akan lakukan bagi kami jika kami tidak menjadi lemah. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami untuk kami boleh tetap bertahan dalam sebuah pengharapan kami hingga sampai pada masa panen itu Tuhan terjadi atas seluruh kehidupan ini, dan kami akan tetap percaya kepada Engkau. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, dan biar kiranya Tuhan, apa yang Engkau sudah suarakan di kesempatan ini melalui ibadah ini, membuat kami untuk semakin teguh di dalam Tuhan, hidup dalam kesabaran, menyikapi semua kejadian dan persoalan yang terjadi, baik dalam hidup, baik dalam gereja maupun rumah tangga, terlebih di tengah bangsa kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap kami memandang kepada Tuhan, untuk kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau, Yesus, Allah penolong dalam seluruh hidup kami. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, berkati setiap hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, bahkan keluarga-keluarga kami, bahkan bangsa kami, negara kami, lingkungan kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk aparat pemerintahan di Jati, bahkan Buraken Setu ini Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan. Kalau ada Tuhan di antara pimpinan-pimpinan yang berusaha bersikap nakal, bersifat Tuhan jahat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, Tuhan, kami berdoa, beri roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami, lingkungan kami bebas dari segala kesulitannya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Seluruh pelayan yang sudah melayani, Tuhan terus memakai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita, pertolongan, penghiburan, kasih dan sayang yang tiada berkesudahan, tetap kiranya menyertai memberkati kita semua dari saat ini besok hingga Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya.